Shalom, Shalom Elohim semuanya Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan, bertemu kembali. Salam hormat, salam penuh cinta kasih buat roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Eman Lahagu, roh Tuhan Yesus Kristus, roh Alfa dan Omega, Satrio Piningit, dialah Imam Mahdi, dialah Tuhan Yesus Kristus yang sudah turun berinkarnasi menjadi anak manusia, berdiam di dalam Pak Aditya Nugrahanto, Alpha O Omega, dan juga Shalom, salam terkasih buat mempelai ilahi, Roh Kudus, Roh kebenaran, Sang Ratu Adil, dialah malaikat kitab wahyu, malaikat Mary, sudah ada di tengah-tengah dunia ini, sedang memberitakan rahasia-rahasia kebenaran-kebenaran di zaman akhir ini, menyongsong anak-anak Tuhan, membawa anak-anak Tuhan masuk ke kerajaan yang baru, kerajaan 1000 tahun damai, bersama dengan para malaikat Tuhan yang gagah perkasa, orang-orang kudusnya, para nabi, para rasul, para mempelai, sahabat-sahabat Kristus Yesus, dan para tua-tua. Haleluya, praise the Lord. Dimanapun Anda yang boleh mendengarkan kesaksian ini, saya menyapa salam kasih, salam hormat, salam sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengungsikan mimpi yang saya peroleh pada pagi hari tadi ya Bapak Ibu, di mana saya sekali lagi diperlihatkan kerumunan ramai orang. Ada di antara orang-orang itu sepertinya jemaat-jemaat yang ramai ya. Ada seorang hamba Tuhan yang bergelar pendeta yang saya kenali, pernah bersama-sama dengan saya, dan saya pernah memberitahu kepadanya untuk jangan menerima vaksin COVID-19 itu karena itu adalah tanda binatang. Namun demikian ia menolak dan tidak mau mempercayainya. Dan pada waktu yang lalu Tuhan pernah memberikan saya mimpi ya, ketika telah terputus hubungan dengan hamba Tuhan ini. Tuhan memberikan saya mimpi, memperlihatkan di dalam mimpi itu dia lagi memegang banyak obat-obatan di tangannya Bapak Ibu. Dan pada pagi tadi itu lebih kurang jam 5 pagi ya, saya diberikan mimpi, diperlihatkan di dalam kerumunan ramai orang itu, hamba Tuhan yang bergelar pendeta ini bersalaman dengan jemaat-jemaatnya. Namun demikian, ia berjalan sudah tidak seimbang Bapak Ibu. Ia berjalan terhuyung-hayang seperti orang mabuk. Sepertinya orang yang mabuk, ia berjalan terhuyung-hayang dengan badan tubuh badan yang sudah tidak utuh, tidak sehat ya, tidak kuat, tidak seperti selalunya. Dan ia tetap di dalam mimpi itu, ia tetap melaksanakan tanggung jawabnya, pekerjaannya seperti sedia kala. Dan saya juga di dalam mimpi itu diperlihatkan kemunculan beberapa orang yang kelihatannya pada awalnya berwajah manusia seperti biasa, tetapi ketika telah mendekat, rupa-rupanya mereka berwajah manusia tetapi mata hanya memiliki satu mata. Nah, ketika saya merenungi mimpi ini, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan saya keberadaan hamba-hamba Tuhan pada saat ini di mana berjalannya murka-murka Tuhan. Meskipun para hamba-hamba Tuhan, pendeta pastor yang pernah mengomentari kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan berikan, termasuk kesaksian saya secara pribadi, mereka enggan mempercayai ketiga pribadi ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah berinkarnasi menjadi manusia, diam di antara manusia, mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Meskipun mereka ini adalah golongan guru-guru kitab, ahli Taurat, mereka pakar ya firman Tuhan daripada Kejadian sampai Wahyu. Mereka menolak karena mereka menantikan Yesus di awan-awan. Mereka tidak mau percaya kepada ketiga pribadi ini. Namun mereka masih melayani dengan segenap hati, mau setia sampai akhir. Pada saat ini dengarkan hamba-hamba Tuhan, bahwasanya hukum belas kasihan Bapa di surga sedang berjalan. Betapa kasihnya Tuhan Yesus Kristus kepada anak-anak Tuhan yang telah ditipu oleh cairan tanda binatang itu, penawar kepada COVID-19 itu, vaksin itu. Pada suatu ketika yang lalu, saya diberikan mimpi. Di dalam mimpi itu saya berkuar-kuar, saya mengatakan, bertobatlah, bertobatlah wahai kalian yang telah menerima tanda binatang itu. Sesungguhnya tanda binatang itu sudah terjadi.
sudah berjalan. Tidak ada lagi yang ditunggu ke depannya. Nah, di dalam mimpi itu ada seorang lagi hamba Tuhan juga yang bergelar pendeta. Dia melihat saya di dalam mimpi itu, tetapi ia tidak mengambil peduli akan apa yang saya sampaikan. Dia hanya melihat seketika dan membuang wajahnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, terkhusus bagi pendeta, pastor, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, baik itu penatua, deacon dan sebagainya, yang sudah membawa jemaat Tuhan menerima tanda binatang. Sadarlah Bapak Ibu, karena tanda binatang itu, pembinasa keji itu, sedang membinasakan tubuh umat manusia. Nah, semalam itu, tadi pagi itu, mimpi saya berlanjut lagi di mana saya dibawa ke suatu tempat seperti tempat menunggu ya, dan ramai orang terlantar sakit berbaring, dan kawasan itu banyak cairan bening seperti nanah, banyak sekali di lantai-lantai, dan sehingga tidak ada tempat untuk duduk ya, untuk menunggu. Saya memperhatikan tempat itu dan heran sekali mengapa banyak sekali cairan bening seperti nanah, seperti ludah, cairan hijau kekuningan itu ya. Ada banyak di lantai-lantai itu Bapak Ibu. Marilah seruan pertobatan ini, seruan kesadaran ini ditebarkan kepada semua anak-anak Tuhan yang masih menanti-nantikan Yesus untuk datang di awan-awan, terkhususnya bagi anak-anak Tuhan yang masih beribadah di gedung gereja. Kedepannya akan ada lagi penyakit sampar yang dicipta oleh golongan elit global, golongan-golongan manusia yang ingin mau menguasai dunia ini, yang sedang menggenosida, mengurangkan populasi penduduk dunia. Mereka akan memberikan penyakit-penyakit yang baru dan penawar-penawar yang baru lagi. Marilah kita menyadari seperti mana yang telah disampaikan oleh Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto. Celaka yang pertama telah lewat, bahkan celaka yang kedua sedang menyusul di depan ini. Jikalau celaka yang pertama itu kekuatannya 1, yang kedua ini 5 Bapak Ibu, akan lebih parah lagi. Hospital-hospital, tempat-tempat rumah-rumah sakit tidak akan dapat memuat betapa ramainya orang-orang yang akan sakit untuk mencari pertolongan di gedung ular itu Bapak Ibu. Marilah kita pada saat ini datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Sadarlah akan tubuh kita yang sudah mulai merosot lagi sakit-sakit. Kita mengalami sakit di sekujur tubuh kita itu. Bukanlah sakit biasa-biasa. Walaupun dokter mengatakan sakit jantung, sakit darah tinggi, sakit gout dan segala macam penyakit yang dituduhkan, batu karang baik di buah pinggang maupun di hempedu, saluran kencing dan sebagainya, itu semua adalah kesan daripada cairan tanda binatang yang sedang bekerja di dalam tubuh umat manusia. Bahkan murka Tuhan, bisul-bisul sedang terjadi pada saat ini. Ramai yang mengalami bisul-bisul di tubuh badan, dimulai dengan gatal-gatal badan dan keluar bisul-bisul yang bernanah Bapak Ibu. Itu sedang terjadi pada saat ini dan akan berjalan selama 5 bulan. Salam kesadaran, salam pertobatan kepada semua anak-anak Tuhan yang sudah menerima tanda binatang ini. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati, meski kita menolak ketiga pribadi ini, kita tidak dapat menolak murka-murka Tuhan, bisul-bisul yang sedang terjadi pada saat ini. Percayalah apa yang telah disampaikan. Selagi nyawa di kandung badan, selagi itu kita mau bertobat sebelum kita dipanggil, dan apabila di alam baka sana tidak ada kesempatan untuk menyesali diri, untuk kembali bertobat. Marilah kita berbalik kepada kebenaran firman Tuhan. Lihatlah firman Tuhan di dalam Wahyu mengenai tanda binatang itu. Tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Telah pun berlaku ke atas muka bumi ini. Shalom, shalom Elohim. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.